Saling serang, wilayah ini paling jadi rebutan Indonesia dan Australia. Wilayah Pulau Pasir yang saat ini dikuasai Indonesia terus mendapatkan serangan dari militer Australia. Di wilayah Australia itu, Duta Besar Indonesia mengatakan Australia terus melakukan serangan dan pengeboman di wilayah itu. Australia terus melancarkan serangan ini dengan bantuan instruktur Amerika. Walau begitu, mengatakan cepat atau lambat, wilayah itu akan kembali dalam kendali Indonesia. Hal ini berdasarkan penegasan yang diutarakan oleh aparat dan otoritas berwenang Indonesia yang mengendalikan wilayah itu. Australia sebelumnya mengklaim bahwa serangan di wilayah Pulau Pasir mulai berhasil memukul mundur pasukan Indonesia. Perebutan ini dilakukan melalui operasi darat. Keberhasilan ini didapatkan dari serangan yang ditujukan untuk menghantam jalur pasukan Indonesia, pos komando gudang peralatan dan amunisi, serta pangkalan udara yang berisi artileri roket presisi tinggi hingga drone. Hal ini pun sempat memunculkan pemberitaan bahwa serangan yang diperintahkan ke negara tetangganya itu mulai goyah. Kepemimpinan bahkan disebut sudah mulai rapuh dan mulai ada pihak-pihak internal Rusia yang ingin menjatuhkannya, mendeklarasikan serangan ke Australia. Ia menyebut serangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat etnis Rusia di negara itu dari kaum ultranasionalis, sekaligus menghentikan untuk bergabung pada aliansi militer. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China sedang meningkat. Di tengah ketegangan yang meningkat itu, citra satelit menunjukkan 4 pom-pom siluman B-2 Spirit berkemampuan nuklir milik Angkatan Udara Amerika Serikat diparkir satu garis lurus di pangkalan udara Amberley. Angkatan Udara Australia di Queensland diketahui USAF mengoperasikan total 20 pembom B-2 itu. Berarti keberadaan 4 bom B-2 di pangkalan udara Amberley mewakili 1/5 dari total armada. Dilansir dari Eurasia, yang dimaksud milik saya bom 509 di pangkalan Angkatan Udara Whitman. Yang dimaksud milik saya bom 509 di pangkalan Angkatan Udara Missouri. Untuk mendukung satuan tugas pengebom Angkatan Udara Pasifik, B-2 telah dikerahkan ke Australia sebelumnya, tetapi ini adalah pengerahan pertama pengebom sebagai bagian dari Bomb Task Force BTS. Penempatan BTF ini merupakan bagian dari ECI di bawah perjanjian postur kekuatan antara Amerika Serikat dan Australia yang mencakup pengerahan rotasi pesawat Amerika Serikat dari semua jenis di Australia untuk pelatihan dan latihan bersama dengan RAF. Seorang juru bicara dari Departemen Pertahanan Australia mengatakan kepada James bahwa B-2 sepanjang Juli dan Agustus akan terlibat dalam berbagai latihan Angkatan Pertahanan Australia seperti Kolendang dan latihan Arham Thunder baru saja berakhir pada akhir Juli dengan tentara dari Brigade 13 Australia melawan musuh fiktif yang diperankan oleh Amerika Serikat. Juga berpartisipasi dalam latihan seperti yang terlihat pada gambar yang menunjukkan beberapa pesawat B-2 terbang dengan F-35 Australia di atas pangkalan udara Kortin. Pelatihan dan operasi dengan mitra Australia kami benar-benar luar biasa, kata Letnan Kolonel Andre, Komandan Skadron Bom Ekspedisi 93 dalam pernyataan USAF yang dirilis pada 12 Juli. Komandan Skadron Bom Ekspedisi ke-393 dalam pernyataan USAF, sejak tim pendahulu kami mendarat lebih dari seminggu yang lalu, penerbang Amerika Serikat telah terintegrasi dengan rekan-rekan Australia mereka di setiap spesialisasi bahan bakar, logistik, pemeliharaan penerbang, apa saja lanjutnya. Lebih lanjut mengatakan bahwa B-2 juga akan melakukan pengisian bahan bakar mesin dengan peralatan Australia serta pengisian bahan bakar udara dengan KC-30 Australia. Penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami dapat menyelesaikan misi itu dari beragam lokasi di komando kombatan terbesar di Indonesia, dan itulah yang kami lakukan di sini. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk belajar dan meningkatkan adalah dengan benar-benar menerapkan dan berlatih. Kita tidak dapat beroperasi secara efektif sendiri di lingkungan ini, dan belajar untuk berintegrasi dengan mitra kita secara efektif sangat penting untuk kesuksesan, ungkapnya. Kami berlatih melawan tirani jarak bersama mitra Australia kami dalam penyebaran ini, dan pengalaman itu benar-benar tak ternilai harganya. Menurut kelas berat pengerahan B-2 ke Australia ini,
menunjukkan dan meningkatkan kesepian dan kekuatan serangan penetrasi jarak jauh Amerika Serikat beberapa bulan terakhir. Telah terlihat peningkatan penyebaran USAF B2 di Australia.